Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Muhammadu. Baiklah, saya Dirgahayu akan menyampaikan hasil makalah yang telah kami buat. Saya akan coba untuk menjelaskan lebih rinci untuk tugas kelompok dari Bapak Erwin. Baiklah, makalah yang telah kami buat yaitu berjudul tentang biaya mutu. Saya jelaskan dulu tentang pengertian biaya mutu. Biaya mutu adalah biaya-biaya yang timbul karena telah terdapat produk yang buruk mutunya, maka timbullah biaya mutu. Definisi dari biaya mutu ini mengimplifikasikan bahwa biaya mutu berhubungan dengan dua subkategori, yaitu dari kegiatan yang berkaitan dengan mutu, seperti pengendalian biaya mutu, yaitu disebut juga dengan kontrol aktivitas. Ada juga yang disebut dengan kegiatan karena kegagalan. Yang pertama dengan pengendalian, yang kedua dengan kegagalan. Kalau pengendalian disebut juga dengan kontrol aktivitas. Kalau kegagalan disebut dengan failure aktivitas. Jadi pengertian biaya mutu ini dapat disimpulkan bahwa biaya mutu muncul akibat adanya suatu produk yang telah dibuat mengalami kegagalan atau kegagalan yang disebut juga dengan seperti produknya kurang bagus atau pemasarannya yang kurang memasar gitu. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang biaya mutu. Selanjutnya di sini ada juga disebut dengan klasifikasi biaya mutu. Klasifikasi biaya mutu yaitu dari masing-masing kegiatan pengendalian disebut dengan kontrol aktivitas dan kegiatan karena kegagalan failure aktivitas. Terdapat biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan kegiatan pengendalian kontrol aktivitas. Kontrol aktivitas ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama biaya mutu pencegahan disebut dengan prevention cost, pencegahan, seperti dijelaskan juga dengan pencegahan sebuah produk itu dicegah supaya tidak menimbulkan biaya mutu atau kegagalan suatu produk. Yang kedua disebut dengan biaya mutu penilaian. Biaya mutu penilaian ini disebut juga dengan penilaian suatu produk yang telah dibuat sehingga tidak memunculkan biaya mutu atau kegagalan suatu produk. Klasifikasi yang kedua disebut juga dengan kegiatan karena kegagalan atau failure aktivitas. Terbagi juga menjadi dua. Yang pertama biaya kegagalan internal disebut dengan internal failure cost. Kegagalan internal ini adalah suatu kegagalan produk yang seperti kegagalan produk di dalam perusahaan tersebut terjadi suatu kegagalan. Yang kedua disebut dengan biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Kegagalan ini muncul dari luar perusahaan tersebut. Selanjutnya mengukur biaya mutu. Biaya mutu dapat juga diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, biaya mutu yang dapat diamati. Jadi biaya mutu yang timbul itu bisa diamati oleh seseorang. Kenapa biaya mutu itu muncul? Jadi disebut dengan biaya mutu yang dapat diamati. Yang kedua, biaya mutu yang tersembunyi. Biaya mutu yang tersembunyi ini adalah sejumlah kerugian yang muncul dan harus dipikul oleh perusahaan itu tersendiri. Itu seperti produk yang kurang atau bisa juga disebut dengan produk gagal,
Misalnya contohnya yaitu perusahaan Indomie membuat suatu produknya yaitu Indomie dan terdapat kegagalan atau seperti Indominya atau mie-nya yang kurang matang atau bumbunya yang kurang tepat. Jadi perusahaan Indomie itu sendiri harus memikul beban itu supaya publik tidak tahu. Itu yang disebut dengan biaya mutu yang tersembunyi. Dalam mengestimasi biaya mutu yang tersembunyi, terdapat 3 metode, yaitu yang pertama metode pengalih atau disebut dengan multiplier method. Yang kedua metode penelitian pasar, market research method. Yang ketiga fungsi kerugian mutu Taguchi atau disebut dengan Taguchi quality loss fungsional. Selanjutnya ada juga fungsi biaya mutu. Fungsi biaya mutu itu terbagi menjadi dua, yaitu pandangan tradisional dan juga pandangan kontemporer. Pandangan tradisional ini yaitu seperti desa-desa atau biaya mutu yang ditimbulkan oleh konflik. Terus konsep biaya mutu optimal. Konsep biaya mutu optimal juga terbagi menjadi dua. Yang pertama pandangan tradisional seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Terus yang kedua pandangan kelas dunia. Kalau kelas dunia ini jangkauannya udah luas, antar negara. Jadi konsepnya itu udah menjangkau seluruh dunia. Jadi biaya mutunya yang udah internasional. Selanjutnya juga ada pelaporan informasi biaya mutu. Pelaporan biaya mutu ini terbagi juga menjadi dua, yaitu pelaporan biaya mutu memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya mutu. Langkah pertama dan paling sederhana dalam menciptakan sistem ini adalah penilaian biaya mutu yang sesungguhnya terjadi saat ini. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan kinerja biaya mutu. Juga mempunyai dua bagian yang penting, yaitu biaya mutu sesungguhnya dan biaya mutu standar. Selisih dua biaya itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan menyediakan tanda-tanda kemungkinan timbulnya masalah-masalah yang berhubungan. Jadi di sini dapat disimpulkan juga bahwa dua bagian biaya mutu ini dapat dijadikan suatu perbaikan atau pelajaran bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu kuantifikasi standar mutu. Mutu dapat diukur berdasarkan biayanya. Perusahaan menginginkan agar biaya mutu turun sehingga tidak terdapat kerugian-kerugian yang muncul akibat akibat produk yang telah dibuat tersebut. Makanya di standar mutu ini perusahaan sangat menginginkan biaya mutu itu turun, namun dapat mencapai mutu yang lebih tinggi setidaknya sampai dengan titik tertentu. Agar standar biaya mutu dapat digunakan dengan baik, perlu dipahami juga di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama perilaku biaya mutu, yang kedua standar fisik, yang ketiga penggunaan standar intern. Selanjutnya di sini ada juga jenis-jenis laporan kinerja mutu. Laporan kinerja mutu harus mengukur realisasi kemajuan atau perkembangan program penyempurnaan mutu dalam suatu organisasi. 4 jenis kemajuan yang dapat diukur dan dilaporkan adalah sebagai berikut. Jadi di jenis-jenis laporan kinerja mutu ini dapat disimpulkan juga bahwa sebuah kinerja dari biaya mutu tersebut harus direalisasikan untuk menjadi suatu kemajuan supaya tidak terjadi lagi suatu produk-produk yang muncul atau produk-produk yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Di sini di jenis-jenis laporan kinerja mutu ini terdapat bagian yaitu 4 bagian. Yang pertama laporan standar intern, yang kedua laporan tren satu periode,
Yang ketiga, laporan tren periode ganda. Dan keempat, laporan jangka panjang. Baiklah, itulah makalah yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.